teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah cinta dua tokoh legendaris Indonesia. Beliau juga merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. So, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah cinta antara Habibie dan Ainun. Rasanya kisah cinta antara Habibie dan Ainun ini tak pernah lekang oleh masa, teman-teman. Sepertinya semua kata-kata yang dikeluarkan atau dilontarkan oleh Pak Habibie kepada Ibu Ainun itu menjadi inspirasi untuk semua orang. Seperti apa kisah cinta antara Habibie dan Ainun? Yuk kita simak sama-sama. Pak Habibie yang juga dikenal dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie ini lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936 dan biasa dipanggil dengan sebutan Rudi. Ayah dari Pak Habibie ini bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Awalnya keluarga Pak Habibie ini teman-teman tinggal di Parepare. Namun setelah ayah dari Pak Habibie ini meninggal dunia, akhirnya keluarga dari Pak Habibie ini hijrah ke Bandung. Dan di Bandung keluarga ini pun bertemu dengan keluarganya Pak Habibie ini bertemu dengan keluarga Besari, yakni keluarga dari Ibu Ainun. Sama seperti Pak Habibie, Ibu Ainun atau yang memiliki nama lengkap Hasri Ainun Habibie ini juga merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Jadi tadi itu Pak Habibie juga anak keempat dari 8 bersaudara, teman-teman. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 11 Agustus 1937. Beda setahun dengan Pak Habibie. Ayahnya bernama Muhammad Besari dan ibunya bernama Sadarmi Besari. Pada saat itu, keluarga Ibu Ainun ini tinggal di Jalan Rangga Mela Bandung, sementara keluarga Pak Habibie ini tinggal di Jalan Imam Bonjol Bandung. Katanya sih jaraknya nggak terlalu jauh, teman-teman. Dan karena keluarga mereka ini berkawan baik, sehingga mereka saling mengunjungi satu sama lain. Jadi keluarga dari Pak Habibie ini sering berkunjung ke keluarganya Ibu Ainun. Dan selain rumahnya yang berdekatan, teman-teman, jarak SMP antara Pak Habibie juga berdekatan dengan SMP-nya Ibu Ainun. Jadi Pak Habibie ini SMP-nya di SMP 5 Bandung, sementara Ibu Ainun di SMP 2 Bandung. Jadi Pak Habibie ini teman-teman merupakan kakak kelas dari Ibu Ainun. Mereka baru bertemu dalam satu sekolah yang sama ketika mereka sekolah di SMA. Jadi nama sekolah mereka pada waktu itu adalah mereka bersekolah di SMA Kristen Dago. Dan di SMA inilah kisah Habibie dan Ainun bermula. Jadi ceritanya teman-teman, pada saat SMA Pak Habibie dan Ibu Ainun ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama selalu menjadi siswa yang paling muda dan paling cerdas di kelasnya. Dan hal inilah yang membuat Pak Habibie dan juga Ibu Ainun ini dianggap cocok begitu. Bahkan guru mereka yang bernama Go Kehong sering menjodoh-jodohkan mereka. Pak Go Kehong ini bilang, Rudi sama Ainun itu sama-sama pintar. Kalau mereka menikah, pasti anak-anaknya juga pintar. Lama-kelamaan, siswa-siswa lainnya pun ikut-ikutan menjodohkan Pak Habibie dan Ibu Ainun. Tapi waktu itu, Pak Habibie nggak suka digitu-gituin, teman-teman. Nggak, saya nggak tertarik sama Ainun, kata Pak Habibie. Temannya bilang lagi, masa, cobalah bilang ke Ainun kalau kamu berani. Ditantang nih. Dan betullah Pak Habibie mendatangi Ibu Ainun. Di depan Ibu Ainun, Pak Habibie ini berkata, Ainun, kamu jelek, gendut, hitam, macam gula Jawa. Ya, seperti itu yang disampaikan Pak Habibie kepada Ibu Ainun. Kalau teman-teman nonton filmnya, kurang lebih samalah seperti yang di film tersebut. Jadi pada saat masih sekolah, Ibu Ainun ini memang hobi berolahraga, teman-teman. Dia suka berenang, voli, softball, dan lain-lain. Selain itu, Ibu Ainun ini juga hobi makan. Jadi ketika beliau SMA, kulitnya itu sedikit gelap dan badannya itu sedikit berisi. Ibu Ainun yang pada saat itu mendengar ejekan dari Pak Habibie, waktu itu dia hanya diam, terkejut dia. Menariknya, pada saat itu Ibu Ainun nggak marah, teman-teman, digituin. Yang ada beliau malah tersenyum menatap Pak Habibie. Bahkan di dalam hatinya Bu Ainun ini sempat ngebatin gitu. Kenapa dia ini? Apa sebenarnya dia ada perhatian sama aku? Tentunya Bu Ainun di sini nggak tahu apa yang membuat Pak Habibie ini mengejek dia. Tapi dugaan Ibu Ainun ini ternyata betul, teman-teman.
tanpa sepengetahuan beliau bahwa ternyata diam-diam Pak Habibie ini menaruh perhatian sama Bu Ainun. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Wiratnan Wangsa Dinata yang merupakan teman sekelas dari Pak Habibie waktu itu. Kepada Prof. Wiratman, Pak Habibie ini pernah mengomentari Bu Ainun. Beliau bilang apa? Cakep ya anak itu, hitam gula Jawa. Jadi sebenarnya Pak Habibie ini sudah mulai melirik, tapi mungkin waktu itu masih gengsi kali ya. Jadi begitulah teman-teman, kisah Habibie dan Ainun semasa mereka sekolah di SMA. Tapi pada masa itu teman-teman, kisah mereka ini nggak berlanjut. Karena apa? Karena Pak Habibie ini sudah lebih duluan lulus dan lanjut kuliah di ITB. Lalu di tahun 1955, Pak Habibie ini berangkat ke Aachen, Jerman Barat untuk kuliah di RWTH dengan jurusan konstruksi pesawat terbang. Sementara setahun kemudian, Bu Ainun ini juga langsung disibukkan dengan rutinitas barunya sebagai mahasiswa kedokteran di Universitas Indonesia. Untuk waktu yang cukup lama, mereka ini nggak pernah bertemu lagi teman-teman. Mereka baru bertemu kembali setelah 7 tahun berpisah teman-teman. Sampai akhirnya mereka kemudian berjumpa. Jadi teman-teman, pada tahun 1960, Pak Habibie ini telah lulus dan berhasil mendapatkan gelar insinyur. Saat itu beliau tetap tinggal di Jerman untuk bekerja dan masih akan melanjutkan studinya ke jenjang S3. Tapi karena udah bertahun-tahun gak pulang, akhirnya pada tahun 1962 saat Pak Habibie mendapat libur 2 bulan dari kantornya, beliau pun memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Bu Tuti Marini atau ibunya Pak Habibie ini pun langsung meminta beliau untuk bersilaturahmi ke keluarga Besari. Keluarganya Ibu Ainun ini tadi teman-teman. Akhirnya Pak Habibie pun berkunjung ke rumahnya Ibu Ainun ditemani oleh adiknya Yusuf Effendi Habibie atau dikenal dengan nama Fani. Pada saat itu ketika mereka sudah nyampe di depan rumah Ainun, cuma Fani saja yang masuk ke dalam rumah Ibu Ainun. Jadi Pak Habibie ini menunggu di mobil teman-teman. Sementara tapi karena Fani ini nggak keluar-keluar, akhirnya Pak Habibie pun memutuskan untuk ikutan masuk ke dalam rumahnya Ainun. Dan disitulah untuk pertama kalinya setelah tidak bertemu bertahun-tahun, Pak Habibie pun bertemu lagi dengan Ibu Ainun. Pada saat itu Ibu Ainun sudah mendapatkan gelar dokter dan sudah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Ketika Pak Habibie berkunjung ke rumah Ibu Ainun, kebetulan Ibu Ainun ini lagi cuti teman-teman. Jadi ada di rumah pada saat itu. Lalu ketika mereka bertemu dan beradu tatap, disitulah Pak Habibie terpesona dengan Ibu Ainun. Beliau tidak menyangka bahwa si gadis gula Jawa yang beliau kenal dulu ini sudah berubah menjadi perempuan dewasa yang berparas cantik. Sambil terus menatap Bu Ainun, Pak Habibie bilang, "Ainun, cantiknya. Gula Jawa dulu sekarang sudah berubah jadi gula pasir ya." Pertemuan itu pun menumbuhkan benih-benih cinta di hatinya Pak Habibie. Tapi sayangnya di saat yang sama ada banyak laki-laki yang juga menyukai Ibu Ainun. Dan mereka semua berasal dari keluarga kaya raya. Laki-laki itu selalu kemana-mana dengan menggunakan mobil, sementara Pak Habibie hanya menggunakan becak. Sampai temannya Pak Habibie ini pun berkata kepada Pak Habibie, "Kamu yakin mau sama Ainun? Yang suka sama dia itu banyak banget loh. Dan itu semua orang kaya." Pak Habibie jawab apa? "Tidak masalah. Kalau Ainun dilahirkan untuk saya, mau orang lain jungkir balik pun tetap saya yang akan dapat," kata beliau. Berbekal keyakinannya itulah Pak Habibie memberanikan diri untuk mengajak Bu Ainun ini jalan-jalan. Lalu ketika mereka berdua akhirnya keluar berdua, dengan suara yang lembut Habibie bertanya, "Ainun, dari semua laki-laki yang datang ke rumahmu, apakah ada yang dekat dengan Ainun?" kata Pak Habibie. Mendengar pertanyaan itu, Ainun bilang kalau beliau lagi nggak dekat sama siapa-siapa nih. Setelah tahu kalau Bu Ainun ini ternyata jomblo, disitulah Pak Habibie langsung menyatakan perasaan cintanya. Ini bukan untuk diajak pacaran ya teman-teman, tetapi di situ Pak Habibie dengan gentleman langsung melamar Bu Ainun. Dan gak perlu waktu yang lama juga untuk Bu Ainun menjawab lamaran dari Pak Habibie.
Bu Ainun yang ternyata juga sudah jatuh hati sama Pak Habibie itu pun bersedia menikah dengan Pak Habibie. Setelah lamaran ini diterima, Pak Habibie dan Bu Ainun pun secara resmi melangsungkan pernikahan pada tahun 1962. Lamaran dulu sih teman-teman, pada April tahun 1962. Kemudian 1 bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 12 Mei 1962, tepatnya di kediamannya Bu Ainun, Pak Habibie dan Bu Ainun melangsungkan pernikahan. Saat itu Pak Habibie berusia 26 tahun, sementara Bu Ainun berusia 25 tahun. Di hari bahagia itu Pak Habibie bilang ke Bu Ainun, "Masa lampau adalah milikmu dan milik saya, tapi mulai hari ini masa depan adalah milik kita berdua." Setelah menikah dan sempat berbulan madu ke Bali, Yogyakarta, dan juga ke Ujung Pandang, Makassar, Pak Habibie pun harus segera balik ke Jerman karena memang masa liburnya sudah habis. Pada masa itu, Ibu Ainun juga ikut pindah ke Jerman mengikuti suaminya. Dan tepat ketika Pak Habibie ini berpamitan kepada ibu mertuanya, disitulah ibu mertuanya berkata, "Ainun, istrimu sudah menjadi hakmu. Ibu minta jangan sampai istrimu dibuat sakit hati." Dengan mantap Pak Habibie menjawab, "Oh tidak Bu, kalau saya membuat Ainun sakit hati itu sama seperti saya membuat sakit hati diri saya sendiri." Akhirnya berangkatlah Habibie dan Ainun ke Jerman. Sesampainya di Jerman, Pak Habibie dan Ibu Ainun ini menyewa sebuah pavilion kecil di kota Aachen, Jerman. Biaya sewa pavilion itu lumayan besar teman-teman, menghabiskan separuh gaji dari Pak Habibie. Sementara pada waktu itu Pak Habibie juga masih harus menyelesaikan studi S3 dan belum bisa sepenuhnya bekerja. Jadi Pak Habibie dan Bu Ainun ini harus betul-betul hidup hemat teman-teman. Mengingat kondisi keuangan mereka yang terbatas, Pak Habibie dan Bu Ainun pun banyak berdiskusi tentang rencana karir mereka di masa depan. Di tengah diskusi itu, Pak Habibie bilang begini kepada Ibu Ainun, "Ainun, kamu itu pintar. Saya yakin kamu lebih pintar daripada saya. Sekarang kamu tentukan, kamu mau maju untuk karir dan saya tinggal di rumah, atau saya maju untuk karir dan kamu di rumah sebagai ibu rumah tangga?" tanya Pak Habibie. Menanggapi pertanyaan itu, Ibu Ainun terdiam. Pak Habibie bilang lagi, "Kamu gak usah jawab sekarang sayang. Kamu bisa jawab sebulan lagi, 2 bulan lagi, kapanpun sebisanya kamu." Saat itu Pak Habibie betul-betul membebaskan apapun keputusan dari Ibu Ainun. Beliau tahu betul kalau Ibu Ainun ini sosok yang cerdas dan punya potensi untuk maju. Lalu sekitar 2 bulan kemudian setelah diskusi terakhir itu, akhirnya Bu Ainun pun menyampaikan keputusannya. Bu Ainun bilang, "Kamu saja yang maju, saya yang di sini. Saya harus di sini karena saya sedang mengandung anak kamu. Anak ini saya yang mengandung dan harus saya yang menyusui. Jadi kamu saja yang maju dan saya mengikuti." Mendengar ucapan dari Ibu Ainun itu, Pak Habibie pun menjawab dengan kalimat yang tidak kalah menyentuh hati. Beliau berkata, "Baiklah, jika begitu jadikan saya suamimu yang kamu idam-idamkan dan berikan saya kesempatan untuk menjadikan kamu istri yang saya idam-idamkan." Setelah kehamilan Ibu Ainun ini memasuki usia 4 bulan, mereka merasa pavilion yang mereka tinggali ini terlalu kecil teman-teman. Akhirnya mereka pun pindah ke sebuah rumah susun yang terletak di kota Aachen, tepatnya di sebuah desa. Ukuran rumahnya memang lebih luas, hanya saja karena lokasinya berada di desa, jauh dari pusat kota Aachen. Hal inilah yang membuat Pak Habibie harus naik bis jika bepergian. Saat keuangan mereka sedang tipis, tidak jarang Pak Habibie ini pulang pergi ke tempat kerjanya sejauh 15 km dengan jalan kaki teman-teman. Sampai-sampai bolong sepatu beliau dan ditambal kalau sudah masuk musim dingin. Nah, pada saat itu Pak Habibie sudah bekerja sebagai asisten riset sains di Institut Konstruksi Teknik Hochschule. Dan selain itu beliau juga bekerja di sebuah pabrik kereta api yang bernama Firma Talbot. Karena bekerja di 2 tempat sekaligus, jadwal harian Pak Habibie ini padat sekali teman-teman. Pagi sampai siang beliau harus bekerja di pabrik, sore sampai malam beliau harus bekerja di universitas. Nanti jam 10 sampai 11 malam, ketika sudah nyampe di rumahnya, beliau masih harus lagi lanjut menulis disertasi untuk menyelesaikan kuliah S3-nya.
Bayangkan sepadat apa jadwalnya Pak Habibie. Tapi meskipun sangat padat dan melelahkan, Pak Habibie tetap menjalankan rutinitasnya tanpa mengeluh. Hal itu beliau lakukan demi bisa mengumpulkan uang untuk persalinan Ibu Ainun. Di sisi lain, Ibu Ainun terus melakukan penghematan dengan menjahit sendiri baju-baju bayi untuk calon anak mereka nanti. Maka tidak heran ketika Pak Habibie mendapatkan rezeki lebih. Perabotan pertama yang mereka beli itu bukan mesin cuci, bukan oven, melainkan mesin jahit, teman-teman. Dan mesin jahit itu juga mereka beli sebagai hadiah ulang tahun Bu Ainun yang ke-25 waktu itu. Sampailah tiba pada tanggal 16 Mei tahun 1963 di kota Aachen, Jerman Barat. Bu Ainun pun melahirkan anak pertama mereka yang diberi nama Ilham Akbar Habibie. 2 tahun setelah Ilham lahir, tepatnya di tahun 1965, Pak Habibie pun berhasil menyelesaikan studi S3-nya dan meraih gelar Doktor Engineer. Dengan gelar barunya itu, beliau dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan lain dan lebih menjanjikan, di mana pada saat itu beliau diterima bekerja di perusahaan pesawat terbang di kota Hamburg. Di kota Hamburg inilah Bu Ainun kembali melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Tariq Kemal Habibie. Pada saat tinggal dan bekerja di Hamburg, karirnya Pak Habibie pun langsung melejit, teman-teman. Beliau mendapatkan gaji yang jauh lebih besar sehingga kehidupan keluarga mereka pun semakin membaik. Dan setelah itu, Bu Ainun akhirnya memutuskan untuk bekerja kembali sebagai dokter di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Pada saat keluarga Bapak Habibie dan Ibu Ainun bisa dibilang sudah mapan, tiba-tiba pada tahun 1973 Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pertamina untuk pergi ke Jerman dan menemui Pak Habibie. Dalam pertemuan itu, Ibnu Sutowo menyampaikan pesan dari Presiden Soeharto dan meminta Pak Habibie pulang dan membantu membangun Indonesia. Pak Habibie yang sejak dulu memang sangat ingin membantu industri pesawat terbang di negaranya sendiri Indonesia, akhirnya betulan beliau balik ke tanah air. Hal itulah yang membuat beliau sempat berpisah sebentar dengan Ibu Ainun yang masih bekerja dan tinggal di Jerman bersama dengan kedua anaknya. Pak Habibie duluan balik ke Indonesia, barulah beberapa tahun kemudian Bu Ainun memutuskan untuk berhenti bekerja dan dengan membawa kedua anaknya, Bu Ainun ini pun ikut menyusul pulang ke Indonesia. Setelah keluarga mereka berkumpul di Indonesia, sejak saat itulah secara penuh Ibu Ainun terus mendampingi, mendukung, dan juga menguatkan Pak Habibie dalam menjalankan berbagai tugas negara yang diembannya. Tugas negara Pak Habibie selama di Indonesia ini banyak sekali, teman-teman. Sesampainya di Indonesia selama 10 tahun, beliau ini dipercaya memimpin lembaga industri pesawat terbang Nurtanio yang kemudian berubah nama menjadi PT Dirgantara Indonesia sekarang. Lalu pada bulan Maret 1978, beliau ditunjuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia selama 20 tahun lamanya. Saat beliau menjabat sebagai menteri inilah, di bawah bimbingan beliau, Indonesia pun memulai pembuatan pesawat terbang M250 Gatot Kaca pada tahun 1992. Dari mulai pembuatan desain hingga proses produksi M250 Gatot Kaca ini, semuanya dibuat di Indonesia oleh tenaga ahli asal Indonesia juga. Sampai akhirnya pesawat itu diterbangkan untuk pertama kalinya pada 10 Agustus tahun 1995 di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Selama memimpin pembuatan pesawat M250, selama mengemban banyak amanah besar lainnya, Pak Habibie ini sangat sibuk sekali. Sampai-sampai, kalau bukan karena ditelepon Ibu Ainun, Pak Habibie ini bisa lupa makan, lupa istirahat, lupa minum obat, lupa minum vitamin, dan akan terus bekerja di kantor sampai larut malam. Itu juga yang kadang bikin Ibu Ainun ini kesal dengan Pak Habibie. Setelah mengemban tugas negara yang sangat besar ini, Pak Habibie dan Bu Ainun pun sepakat bahwa nanti kalau misalnya sudah pensiun dari menteri ini, mereka akan kembali fokus ke keluarga. Dan waktu udah di titik ini, Pak Habibie ini sudah punya dua cucu, teman-teman. Dan selain itu, karena mereka ini sudah semakin tua, otomatis kondisi kesehatan mereka ini juga semakin menurun. Jadi waktu itu mereka pengennya itu istirahat saja sambil kumpul sama keluarga kalau sudah pensiun.
Tapi di luar rencananya mereka, karena satu dari lain hal, pada saat itu Pak Habibie ini malah mendapatkan amanah baru yang lebih besar lagi, yaitu menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Pak Harto. Lalu waktu Pak Harto mengundurkan diri tahun 98, otomatis Pak Habibie ini naik jadi presiden, teman-teman. Waktu Pak Habibie ini naik jadi presiden, dia sebenarnya sedih. Kenapa harus kayak gini? Kalau aku sibuk terus, nanti yang jagain Ainun siapa? Nanti gimana kesehatannya Ibu Ainun? Melihat kekhawatiran suaminya tersebut, dengan lembut Ibu Ainun berkata, "Serahkan semua kepada Allah. Saya pasrah. Saya yakin Mas Rudi bisa mengatasi semuanya. Mengenai kesehatan saya, semuanya ada di tangan Allah. Saya selalu bersamamu, saya selalu di sampingmu, dimanapun, dalam keadaan apapun, saya akan selalu ada di sampingmu, Mas Rudi. Tuhan akan selalu bersama kita," katanya. Wajah dan kedua mata Ibu Ainun tampak sangat memukau saat mengatakan hal itu, teman-teman. Pak Habibie bilang hal itulah yang kemudian menjadikan suntikan semangat bagi beliau. Ketika Pak Habibie sudah menjadi presiden, Bu Ainun pun menepati janjinya dengan selalu setia berada di samping beliau. Tidak hanya menjadi tempat untuk bertukar pikiran saja, Bu Ainun ini juga menjadi sosok yang paling tegas dalam menjaga kesehatannya Pak Habibie. Apalagi latar belakang Bu Ainun ini adalah dokter, teman-teman. Saat itulah Bu Ainun yang selalu menyiapkan obat-obatan dan juga vitamin untuk Pak Habibie. Semuanya dikontrol sama Ibu Ainun. Tapi begitu Bu Ainun ini begitu ketat menjaga kesehatannya Pak Habibie, ternyata di saat yang sama, teman-teman, kondisi kesehatan Bu Ainun juga mulai menurun. Dan tanpa disadari, ternyata penyakit yang sudah sangat-sangat ganas sudah diam-diam menggerogoti tubuh Ibu Ainun. Jadi ceritanya, teman-teman, ketika Ibu Ainun dan Pak Habibie ini dulunya masih tinggal di Jerman, pada saat kedua anak mereka masih kecil, sebenarnya Bu Ainun ini pernah mengalami operasi pengangkatan ovarium. Sejak dioperasi itulah kondisi Ibu Ainun ini sudah kembali sehat seperti sedia kala. Bahkan Pak Habibie tidak pernah melihat Ibu Ainun ini mengeluh atau tampak sakit sedikit pun. Tetapi beberapa tahun kemudian, ternyata di dalam tubuhnya Ibu Ainun ini perlahan-lahan tumbuh kanker ovarium. Pengidap kanker ovarium ini biasanya baru akan merasa sakit pada saat memasuki stadium 3 atau stadium 4. Sedangkan pada saat stadium 1 atau 2, pengidap ini akan terlihat sehat-sehat saja, teman-teman. Ketika kanker ovarium ini mulai membuat Ibu Ainun ini sakit, beliau ini ternyata memilih untuk merahasiakannya dari Pak Habibie. Dan hal ini beliau lakukan karena pada saat itu Pak Habibie ini masih menjabat sebagai presiden dan kondisi di Indonesia juga lagi banyak krisis sekali. Bu Ainun juga nggak mau menambah-nambah pikiran suaminya. Bahkan setelah Pak Habibie sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, di situ Bu Ainun tetap tidak pernah memperlihatkan rasa sakitnya kepada Pak Habibie. Terus dari mana Pak Habibie tahu kalau Ibu Ainun ini sakit, teman-teman? Jadi waktu itu di bulan Maret pada tahun 2010, Pak Habibie ini rencananya akan mengajak Ibu Ainun dan keluarganya untuk berlibur jalan-jalan ke Singapura dan berlayar ke beberapa negara di Asia menggunakan kapal Samudra Queen Victoria. Lalu nantinya akan berlayar lagi dengan tujuan akhir berlabuh di Jerman. Sehari sebelum mereka berangkat, dilakukanlah medical check-up menggunakan MRI yang tujuannya untuk melihat secara detail kondisi di dalam tubuh mereka yang mau berangkat ini. Pada saat melihat hasil scan MRI-nya Ibu Ainun, di situ Pak Habibie sudah merasa ada yang janggal. Kok begini hasilnya? Akhirnya Pak Habibie pun bertanya kepada dokter yang memeriksa Ibu Ainun. Disitulah bagai kena petir di siang bolong. Untuk pertama kalinya Pak Habibie tahu kalau Bu Ainun mengidap kanker ovarium stadium 4. Kaget betul Pak Habibie di situ, teman-teman. Kenapa bisa ada kanker ovarium? Padahal ovarium Bu Ainun ini sudah diangkat sejak 40 tahun yang lalu. Di situ dokter bilang, mungkin saja 40 tahun yang lalu akar ovarium Ibu Ainun ini tidak diambil sepenuhnya supaya hormonnya Ibu Ainun tetap seimbang. Terus kenapa kanker itu bisa muncul? Tentu hal ini terjadi salah satunya karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mengetahui kondisi kesehatan istrinya, Ibu Ainun, di hari itu Pak Habibie langsung mencari tiket ke Jerman untuk membawa Ibu Ainun langsung berobat ke sana. Nggak jadi naik kapal, teman-teman, jadi langsung naik pesawat.
Saat itu Ibu Ainun masih tampak sehat-sehat saja, bahkan beliau masih bisa berjalan tanpa dipapah. Tapi bagaimanapun itu teman-teman, karena kankernya sudah masuk stadium 4, Pak Habibie nggak mau mengambil resiko. Beliau betul-betul mencari jadwal penerbangan yang paling cepat ke Jerman. Lalu hanya berselang 6 jam kemudian, Pak Habibie, Bu Ainun, dan beberapa keluarga lainnya langsung terbang dari Jakarta ke München, Jerman menggunakan pesawat Lufthansa. Beberapa jam sebelum sampai di Jerman, ternyata tabung oksigen yang membantu pernapasan Ibu Ainun selama perjalanan itu habis. Pilot pesawat itu pun langsung menambah kecepatan laju pesawat agar mereka bisa tiba di Jerman lebih awal. Sesampainya di Jerman, sudah ada ambulan yang menanti kedatangan Ibu Ainun. Dan Ibu Ainun ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Ludwig Maximilians Universität. Setibanya di rumah sakit teman-teman, Ibu Ainun pun segera langsung dioperasi. Suasananya pada waktu itu betul-betul tegang, sehingga Pak Habibie pun selalu meminta semua orang untuk berdoa. Setelah operasi selesai, Pak Habibie pun memberi kabar melalui SMS ke keluarga yang ada di Indonesia. Di setiap SMS beliau hanya berkata tetap berdoa ya. Lalu selang beberapa hari kemudian datang lagi SMS dari Pak Habibie untuk keluarga di Indonesia yang mengatakan operasi selanjutnya akan segera dilakukan. Mohon tetap didoakan. Begitu terus berkali-kali. Sampai akhirnya teman-teman sudah 1 bulan mereka di Jerman. Ibu Ainun sudah dioperasi sebanyak 12 kali. Kanker sudah menyebar di dalam tubuhnya Ibu Ainun. Lalu pada tanggal 21 Mei tahun 2010, tim dokter lagi-lagi meminta izin kepada Pak Habibie untuk mengoperasi Ibu Ainun untuk yang ke-13 kalinya. Saat itu tim dokter minta izin ke Pak Habibie. Di situ Pak Habibie marah. Beliau bilang apa? Anda sudah mengoperasi istri saya 12 kali dalam 4 minggu dan hasilnya masih memprihatinkan. Apakah jika kalian mengoperasinya lagi, kalian bisa memberi jaminan istri saya membaik, kata Pak Habibie. Tim dokter pun lalu menjelaskan panjang lebar tentang kondisinya Ibu Ainun. Pada saat itu, tidak ada yang bisa memberi jaminan bahwa kesehatannya Ibu Ainun ini akan membaik teman-teman. Bahkan peluang Bu Ainun untuk sembuh sebenarnya sudah sangat kecil. Di masa-masa sulit seperti inilah keputusan paling tepat adalah berusaha semaksimal mungkin dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya teman-teman, setelah mendengar itu dengan tabah, Pak Habibie pun bilang ke tim dokter, saya hanya memohon kepada kalian untuk tidak memberi beban rasa sakit kepada istri saya. Dan jika memang sampai waktunya istri saya akan tidur untuk selama-lamanya, maka saya mohon jangan perlihatkan monitor denyut jantungnya kepada saya. Saya sudah pernah melihat hal itu ketika ibu saya yang melahirkan saya meninggal di rumah sakit 20 tahun yang lalu. Saya takut saya akan histeris dan sedih. Jadi tolong hindari itu dari saya. Akhirnya operasi pun dilaksanakan. Lalu keesokan harinya tanggal 22 Mei tahun 2010, Pak Habibie sempat membersihkan tubuh Ibu Ainun menggunakan air zam-zam sambil berkali-kali membacakan surat Al-Fatihah di telinga istrinya. Ketika waktu memasuki pukul 17.20 sore, dokter tiba-tiba masuk ke ruangan menemui Pak Habibie. Matanya memandang Pak Habibie sambil mengangguk, seolah sedang memberikan isyarat. Dan melihat isyarat itu, Pak Habibie langsung sadar bahwa ini merupakan detik-detik terakhir Bu Ainun ada di dunia ini. Menyadari hal itu, Pak Habibie pun segera langsung mendekati Ibu Ainun dan berulang kali membisikkan syahadat di telinga beliau. Tepat pada jam 17.30 waktu Jerman, Bu Ainun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Habibie bilang kalau di momen itu hatinya betul-betul bergetar teman-teman. Dan di hadapan jasadnya Bu Ainun beliau berdoa, 48 tahun 10 hari. Ya Allah, Engkau sudah menitipkan cinta abadi yang menjadikan kami manunggal, yang dipatri oleh cinta yang murni, suci, sempurna, dan abadi. Hari ini Ainun sudah tidur untuk selama-lamanya dan pindah ke alam barzah meninggalkan saya di dunia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ainun, saya sangat cinta padamu. Allah pencipta alam semesta lebih mencintaimu. Ya Allah, berilah ketenangan, ketentraman, kenikmatan dari sisimu untuk Ainun di alam barzah. Ya Allah, berikanlah kepada Ainun dan saya
kekuatan untuk mengatasi semua yang sedang dan akan kami hadapi. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan lindungi kami. Gitu kata Pak Habibie. Dan setelah Ibu Ainun wafat, jasad beliau pun diterbangkan kembali ke Indonesia. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Setiap sore setelah kematiannya Bu Ainun, selama 100 hari meninggalnya Bu Ainun, teman-teman, Pak Habibie selalu datang berziarah dan menggantikan bunga melati serta anggrek di pusara makamnya Ibu Ainun 100 hari non-stop. Lalu setelah 100 hari lewat, setiap hari Jumat Pak Habibie secara rutin berziarah ke sana dan tak lupa membawa bunga segar baru untuk Ibu Ainun. Dalam sebuah wawancara, Pak Habibie pernah bilang bahwa meninggalnya Bu Ainun ini membuat kematian tidak lagi terasa menakutkan untuk Pak Habibie. Kenapa? Karena Pak Habibie yakin bahwa jika tiba waktunya beliau menyusul ke alam barzah, maka orang pertama yang akan menyambut kedatangannya adalah Ibu Ainun. Penantian panjang untuk bertemu Bu Ainun pun berlangsung kurang lebih 9 tahun, teman-teman. Di mana 9 tahun kemudian, setelah Bu Ainun berpulang, tepatnya tanggal 11 September 2019, Pak Habibie pun tutup usia. Beliau wafat di RSPAD Gatot Subroto di usianya yang ke-83 tahun. Pihak keluarga bilang kalau penyebab meninggalnya Pak Habibie adalah usianya yang sudah tua. Dan selain itu, Pak Habibie juga diketahui mengalami kebocoran jantung yang membuat jantungnya tidak bisa berfungsi lagi. Kematian Pak Habibie tentunya menjadi luka yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Dan sebagai bentuk penghormatan bagi beliau, pemerintah menetapkan bahwa selama 3 hari setelah beliau wafat, itu merupakan hari berkabung nasional. Tapi di balik duka yang sangat besar ini, terselip rasa haru dalam benak keluarga ketika mengantarkan Pak Habibie ke peristirahatan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Makamnya Pak Habibie tepat berada di sampingnya makam Bu Ainun. Sehingga di hari pemakaman itu, pihak keluarga dan semua pelayat pun ikut serta mengantarkan beliau untuk bersatu kembali dalam cinta sejatinya di alam keabadian. Cinta yang murni, suci, sempurna, dan abadi. Habibie dan Ainun. Oke teman-teman, itulah tadi kisah cinta antara Habibie dan Ainun. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Semua kita bisa mengambil hikmah baik dari perjalanan cinta Habibie dan Ainun. Dan semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman. Sekian video Nina Talks hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen. Kira-kira next video bagusnya Nina Talks cerita tentang apa ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!